itu ternyata menyenangkan. Jadi sehingga kemudian di SMK Negeri 3 Maumere itu banyak sekali guru mudanya. Itu yang membuat saya menjadi semakin nyaman di sini. Halo semua teman-teman di rumah, kembali lagi bersama saya Muhammad Noval di sini. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama dengan seorang guru yang merupakan guru inspirasi bagi saya. Dia adalah Pak Yandi. Selamat malam Pak, Selamat malam. bagaimana kabarnya? Kabarnya sangat baik, puji Tuhan. Alhamdulillah, baik. Pak, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini untuk kita bisa bincang-bincang santai seputaran dengan profesi guru. Nah, langsung saja Pak, saya mau bertanya ke Bapak, eh, sejak kapan Bapak menggeluti profesi sebagai seorang guru di SMK Negeri 3 Maumere? Baik. Jadi saya tuh sejak 2017. Waktu tamat kuliah 2016, saya istirahat setengah tahun. Setelah itu 2017 saya memutuskan untuk melamar di SMK Negeri 3 Maumere. 17 berarti sudah lama ya jadi Iya, guru di SMK sekitar 3. 6 bulanan begitu. Saya 6 bulan berhenti, pas yang tahun ajaran baru masuk, minta eh, masukkan lamaran ke sini. Nah, Pak, bagaimana rasanya menjadi seorang guru di SMK Negeri 3 Maumere? Iya. Jadi pengalaman pertama kita kan, saya ini kan dari sarjana teknik informatika, jadi bukan dasarnya jadi guru. Pertama kali memutuskan untuk jadi guru itu ketika saya masuk mungkin sekedar berharap mungkin bisa jadi operator atau apa begitu. Tapi ternyata eh, jadi guru itu ternyata menyenangkan. Hmm. Jadi sehingga kemudian di SMK Negeri 3 Maumere itu banyak sekali guru mudanya. Itu yang membuat saya menjadi semakin nyaman di sini. Karena mungkin mayoritasnya itu guru muda SMK Negeri 3 Maumere. Itu semangatnya membuat saya bertahan sampai dengan sekarang ini. Iya, jadi karena salah satu alasan guru muda banyak di SMK Negeri 3 Maumere jadi Pak jadi semakin Iya. semangat. Nah, kenapa Pak lebih tertarik untuk menjadi seorang guru dibandingkan dibandingkan bekerja di profesi lain? Kenapa jadi seorang guru? Ya mungkin awalnya itu saya lebih tertarik ke jadi seorang programmer atau seorang pengembang aplikasi di mana begitu. Tapi dalam beriring jalan waktu, sejalan dengan waktu itu eh, pikiran itu berubah. Oh, jadi guru juga saya bisa jadi sambil jadi seorang programmer, bisa membuat aplikasi yang memudahkan pekerjaan seorang guru, dan saya sebagai seorang guru menggunakan aplikasi itu. Jadi sehingga dalam perjalanan itu saya menjadi lebih nyaman menjadi seorang guru karena prosesnya yang pertama, eh, saya akan membuat siswa itu memahami dengan kemampuan saya yang ada, gitu. Memahami materi. Jadi ketika menjadi guru tidak menutup kemungkinan kita bisa mengerjakan pekerjaan lain karena Iya, mungkin jam pelajaran guru itu kan dari jam 7 pagi sampai kalau di SMK 3 sampai jam 5. Setelah itu kita bisa kerja yang lain. iya, Dan betul juga sekali. mungkin Pak punya hobi kan di coding-coding dan juga Iya, programmer kan itu kan bisa sambil ngajar sambil kita iya. coding-coding kan kayak gitu. Itu salah satu hobi juga, Oh, tapi sekarang lebih fokus saya ke ngajar. Kalau hmm. untuk program itu, kecuali ada sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan sekali dalam kegiatan pembelajaran, saya kembangkan. Tetapi intinya saya lebih fokus menjadi seorang guru karena sekarang profesi utama itu. Iya. Nah, Pak, sebagai seorang guru tentunya Bapak sering menemukan siswa-siswa yang mungkin nakal, Iya. kemudian mereka kayak lambat dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, apakah Bapak mempunyai tips-tips dan mempunyai metode-metode khusus untuk mengajari siswa-siswa tersebut? Iya. Jadi mungkin pertama kali saya masuk di SMK Negeri 3 Maumere, metode pengajar saya masih pakai ceramah biasa. Itu memang mau siswa pintar, siswa lambat pun juga memang agak susah mereka memahami materi yang kita kasih. Kalau dengan cara seperti itu. Kemudian siswa juga kurang tertarik. Tapi ya sudah selama berapa tahun tuh saya mencoba berbagai jenis metode pembelajaran tuh, contohnya saya mulai menggunakan video tutorial, kemudian metode diskusi dengan metode-metode lainnya. Ternyata juga memang masih agak sulit. Tapi di tahun terakhir, 1 tahun terakhir saya merasakan bahwa menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran itu sangat bermanfaat. Sehingga saya memutuskan untuk ya di jurusan kami, di jurusan multimedia, kami fokus menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran. Aplikasi yang kebetulan saya buat sendiri dan menyesuaikan dengan saya punya
model mengajarnya seperti apa. Dan teman-teman juga ternyata menyukai juga, itu sangat mempermudah kami sehingga proses penyampaian materi kami ke siswa itu jadi lebih cepat, kemudian menghemat waktu, kemudian siswa juga bisa menghasilkan portofolio yang baik yang mungkin bisa dipublish lewat sosial media gitu. Jadi dengan kemampuan Pak sebagai seorang programmer bisa Iya, mengaplikasikannya ketika mengajar juga dengan membuat aplikasi iya. tersebut. Jadi kayak kami sebagai siswa juga mungkin merasa kayak nyaman dengan metode pembelajaran tersebut. Terlebihnya kalau siswa tuh kalau misalnya diajari guru dengan ceramah-ceramah, siswa tuh pasti kayak kami tuh kayak "Ih, Nah, ini wah." siswa yang jawab sendiri. Iya, Nah, kayak artinya bahwa memang, iya, nah, kayak kalau misalnya diajar dan marah-marah kayak ih, apa saja marah-marah terus setiap hari nih. iya. Ya kayak gitu. Ceramah itu kayak Ceramah. hanya omong saja di depan. Itu Iya, memang kalau mata pelajaran produktif itu memang agak susah kalau iya. kita kita hanya hanya apa pakai ceramah, harus pakai metode mengajar, harus pakai teknologi. Kemudian kita juga harus apa? Harus lebih berpusat pada siswa itu. Mm-mm. Itu. Apalagi kita sebagai multimedia ini kan kita edit-edit video itu kan sesuai dengan mood kita. Kalau Iya, misalnya di ceramah-ceramah betul. mood kita hancur tuh kan Kami kayak guru juga kalau iya. edit juga setengah mati karena Mm-mm. memang itu pakai mood dan hobi juga. Mm-mm. Makanya siswa juga ya kita biasakan dengan berpusat pada siswa, siswa lebih aktif sendiri, mungkin mereka bisa mencari tahu tutorial. Kalau misalnya yang kami ajar belum lengkap karena kami guru juga masih dalam proses mengajar. Ini barang semua juga baru. Iya. Jadi pasti kami juga dalam proses belajar juga. Ya, jadi mungkin ini sebagai inovasi dari Pak Yandi dan motivasi untuk guru-guru di SMK Negeri 3 Maumere mungkin kalau bisa dia punya metode pembelajarannya mungkin bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kenyamanan siswa. Jadi siswa tuh kayak senang untuk belajar di SMK Negeri 3 Maumere. Nah, Iya. Pak, boleh saya minta sedikit pesan dari Pak untuk guru-guru di SMK Negeri 3 Maumere dan juga sedikit pesan untuk siswa-siswa di SMK Negeri 3 Maumere untuk lebih terus semangat dalam belajar. Pesan ini artinya bahwa setiap guru punya cara ngajar dan metode yang berbeda-beda. Dan pastinya ada orang yang mungkin pintar berbicara, dia bisa menggunakan ceramah saja bisa mengajar dengan baik dan siswa bisa memahami dan siswa juga bisa menikmati kegiatan pembelajaran. Tapi ada guru juga mungkin kalau kami yang lebih teknis di produktif itu, kami mungkin ngajarnya omongnya mungkin agak terbata-bata, mungkin penyampaian materinya sehingga mungkin agak sulit sehingga kami menggunakan media-media seperti itu supaya berpusat pada siswa. Pesan saya mungkin ke depannya kita bisa berkolaborasi antara guru mata pelajaran apa saja sehingga mata pelajaran antara produktif dan normatif adaptif itu kita bisa sama-sama membuat bahan ajar bersama yang bisa sehingga mata pelajaran kita itu bisa terintegrasi gitu sehingga siswa tidak dibebankan terlalu banyak tugas gitu. Kalau untuk siswa khususnya siswa SMK Negeri 3 Maumere tetap belajar. Intinya bahwa dunia sekarang membutuhkan hasil karya dan portofolio, bukan cuma ijazah, tetapi yang dibutuhkan di dunia saat ini itu adalah portofolio dan hasil karya. Jadi selama Anda masih berada di SMK Negeri 3 Maumere, buatlah portofolio dan hasil karya sebanyak-banyaknya agar ketika Anda ingin bekerja dimanapun Anda berada, portofolio itu bisa dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan untuk tempat Anda bekerja, atau mungkin sebagai kalau bisa Anda membuka usaha bisa menjadi salah satu bahan yang Anda gunakan untuk mempromosikan usaha Anda. Mungkin itu saja. Oke Pak, terima kasih. Tadi untuk guru-guru mungkin kedepannya bisa berkolaborasi dengan guru-guru Ya, di jurusan produktif dan juga untuk siswa-siswa terus semangat dalam belajar. ya, Jangan lupa kumpulkan semua hasil-hasil karya kalian dalam satu portofolio karena itu nanti akan menjadi bekal dan bukti untuk kita ketika kita sudah tamat kita bisa lamar iya pekerjaan kayak betul gitu. sekali. Ya, terima kasih untuk Pak yang sudah hadir Ya, sama-sama. dalam bincang-bincang singkat kita pada malam hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa bahas lagi lebih lanjut. Iya, Mungkin bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tapi episode kita kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. siap. Terima kasih. Dadah.